Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1. Ini kelompok 1 akan menjelaskan tentang soil transmitted helminth. Yaitu anggotanya ada Amelia Agnes Ambarwati, lalu ada Ayuning Tias, ada Itana Dianti, ada Mudianupus, dan yang terakhir ada Muhammad Azul. Yang pertama akan dijelaskan oleh Amelia Agnes Ambarwati. Penjelasan pertama di sini ada definisi. Cacing usus atau sering disebut dengan STH adalah cacing usus yang penularannya melalui tanah. Tanah merupakan media pertumbuhan telur untuk menjadi infektif. Soil transmitted helminth adalah sekelompok nematoda usus yang dalam siklus hidupnya melalui siklus perkembangan di tanah. Infeksi STH ditemukan terteliti daerah iklim hangat dan lembab yang memiliki sanitasi dan hygiene buruk. Di usus dan telurnya akan keluar melalui tinja hospet. Jika hospet defekasi di luar, yaitu taman ataupun lapangan, atau jika tinja mengandung telur dibuahi, maka telur tersebut akan tersimpan di dalam tanah. Telur menjadi infeksius, yaitu jika telur matang. Selanjutnya, yang termasuk STH ini adalah ada 4. Yang pertama Ascaris lumbricoides, yang kedua yaitu cacing tambang, Necator americanus, dan Ankylostoma deudel. Yang ketiga yaitu Trichuris trichiura, dan yang terakhir yaitu ada Pneumocystis stercoralis. Selanjutnya, di sini ada faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kontaminasi tanah oleh STH, antara lain yang pertama, sifat tanah mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan telur dan daya tahan hidup dari larva cacing. Yang kedua, iklim tropis merupakan keadaan yang sangat sesuai untuk perkembangan telur dan larva STH menjadi bentuk efektif bagi manusia. Yang terakhir, kelembapan yang tinggi akan menunjang pertumbuhan telur dan larva dari STH. Pada keadaan kekeringan akan sangat tidak menguntungkan bagi pertumbuhan STH. Selanjutnya, di sini ada 4 yang termasuk STH. Yang pertama Ascaris lumbricoides, yang kedua cacing tambang, Necator americanus, dan Ankylostoma deudel. Yang ketiga yaitu ada Trichuris trichiura, dan yang terakhir ada Strongyloides recolalis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Itana Dianti. Selanjutnya yang nomor 1 ada Ascaris lumbricoides. Merupakan nematoda parasit yang paling banyak menyerang manusia, dan cacing ini juga disebut sebagai cacing bulat atau cacing belang. Cacing dewasa berwarna agak kemerahan atau putih kekuningan. Bentuknya silindris memanjang, ujungnya anterior tumpul, memipih, dan ujung posteriornya agak meruncing. Cacing dewasa jantan berukuran panjang 15 cm sampai 31 cm dengan diameter 2 mm sampai 4 mm. Sedangkan cacing betina panjangnya 29 cm sampai 35 cm. Kadang-kadang sampai mencapai 49 cm dengan diameter 3 mm sampai 6 mm. Nama dalam bahasa Indonesia yaitu cacing belang atau cacing gilik. Hospes definitifnya yaitu manusia. Penyakitnya juga disebut dengan Ascariasis. Habitatnya yaitu di lumen usus halus, bentuk infektif, telur infektif berasal dari telur yang fertilized. Penularannya peroral atau dengan tertelan telur
infektif. Selanjutnya yaitu morfologi. Telur ini mempunyai 4 tipe, yaitu yang pertama dibuahi atau disebut fertilis atau fertilis egg, matang atau berembrio yang berisi larva. Lalu yang ketiga tidak dibuahi atau bisa disebut dengan infertil atau unfertilis egg. Yang keempat yaitu decorticate, dapat fertil maupun infertil. Lalu ada etiologi. Infeksi pada anak umur 5-9 tahun lebih dewasa akibat bermain tanah yang mengandung telur, mengkontaminir tangan, makanan, dan mainan mereka. Memakan sayur mentah yang kurang bersih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Tajul. Ya, yang kedua ada cacing tambang atau Necator americanus dan Ancylostoma duodenum merupakan cacing tambang yang menginfeksi manusia, sedangkan Ancylostoma brasiliensis, Ancylostoma calanisum dan Ancylostoma caninum merupakan cacing tambang yang menginfeksi binatang, antara lain anjing dan kucing. Lanjutannya, dua spesies yang penting, Ancylostoma duodenal dan Necator americanus. Penyakitnya disebut Ancylostomiasis atau Necatoriasis. Hospes definitifnya manusia, habitat atau predileksinya mukosa duodenum dan jejunum. Bentuk infektifnya larva filariform. Siklus hidup cacing tambang atau Necator americanus dan Ancylostoma duodenal. Telur dikeluarkan bersama tinja. Waktunya itu 1-2 hari pada kondisi optimal menetas. Larva rabiform bersifat aktif, pendek, gemuk, mencari makan dari debris. 5 hari larva filariform langsing, non-feeding, infektif bagi manusia, menembus kulit pada dorsum pedis atau kulit tangan. Biasanya ada di pekerja tambang atau petani. Pembuluh darah, jantung, paru-paru, menembus alveoli, disebutnya itu lung migration. Oseopagus, usus halus, dan cacing dewasa. Waktu yang diperlukan mulai dari infeksi sampai menjadi dewasa sekitar 5-6 minggu. Kondisi optimal, tanah bersifat lepas atau pasir, pertukaran hawa atau oksigen, kelembabannya cukup, suhunya itu 23-30 derajat Celcius. Untuk diagnosanya secara laboratoris, spesimen ada feses menentukan adanya telur di feses. Untuk spesimen darah, adanya gambaran anemia hipokromik mikrositer. Dan untuk terapinya ada mebendazole atau Vermox 2 kali 100 mg selama 3 hari berturut-turut. Yang kedua ada Pirantel Pamuate Kombatrin atau Kombatrin. Dosis tunggal 10-20 ml per kilogram berat badan. Cukup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutianikus. Yang ketiga yaitu Trichuris trichiura. Cacing Trichuris trichiura dewasa berbentuk seperti cambuk. Bagian anteriornya merupakan 3/5 dari bagian tubuh yang berbentuk langsing seperti ujung cambuk. Sedangkan 2/5 bagian 12 posteriornya lebih tebal seperti gagang cambuk.
Ukuran cacing betina lebih relatif besar dibanding cacing jantan. Rianto 2013. Lanjutan. Nama dalam bahasa Indonesia disebut dengan cacing cambuk, penyakitnya disebut trichuriasis atau worm infection. Hospes definition yaitu manusia. Habitat atau predileksi yaitu mucosa, cecum, dan kolon. Bentuk infektif yaitu telur infektif. Cara penularannya itu oral yaitu tertelan telur infektif. Selanjutnya, geografis dan epidemiologi. Trichuriasis merupakan penyakit tropis terutama pada anak-anak usia 5-15 tahun. Terbanyak dijumpai pada daerah rural di Asia. Ditemukan juga di Amerika Selatan, terutama pada keluarga dengan sanitasi yang buruk. Tersebar secara kosmopolitan, tersebar di seluruh dunia, terutama di daerah-daerah tropis yang panas dan lembab. Di Indonesia, cacing ini ditemukan di samping Ascaris umbricoides dan cacing tanah. Siklus hidup Trichiura, telur keluar dari tubuh bersama feses jatuh pada tanah. Di luar tubuh manusia, telur berkembang dan menjadi infektif dalam waktu 15-30 hari. Infeksi terjadi oleh karena menelan telur infektif. Setelah tertelan oleh manusia, telur menetas di usus halus. Larva keluar, menetralisir ke dalam pili usus, kemudian turun ke cecum dan menjadi dewasa. Cacing dewasa menanamkan tubuh bagian anteriornya pada mukosa cecum. Cacing betina mulai meletakkan telurnya 60-70 hari setelah infeksi dan mengeluarkan telur sebanyak 3.000-20 telur per hari. Lifespan cacing dewasa 1 tahun. Selanjutnya yaitu diagnosa. Diagnosa ditegakkan berdasarkan gejala klinis, ditemukannya telur yang khas di dalam ginjal. Pada infeksi berat dapat terjadi Prosopagnosus resti dengan ditemukannya cacing dewasa. Terapi yang diberikan mebendazole dengan dosis 200 mg untuk dewasa dan 100 mg untuk anak-anak selama 3 minggu. Mebendazole 600 mg dosis tunggal. Dapat juga diberikan Osatel dan Rasantel hormon. Strongyloides cercoralis adalah nematoda usus atau cacing usus yang dapat menyebabkan penyakit strongyloidiasis. Cacing ini menyebarnya sangat luas atau kosmopolit, tetapi tingkat insidennya itu rendah. Cacing ini juga disebabkan dengan sweetworm atau cacing benang. Cacing ini mempunyai sifat partenogenetik, yaitu cacing betina hanya dibuahi 1 kali dan selanjutnya dapat menghasilkan telur untuk seterusnya. Nama dalam bahasa Indonesia cacing benang, penyakit disebut strongyloidiasis. Hospesnya itu hospes definitif manusia dan hewan. Habitat atau predileksi cacing betina pada mukosa duodenum dan jejunum. Cacing jantan jarang ditemukan di dalam hospes. Bentuk infektif larva filariform.
Gejala klinis spondyloitis temporalis yang pertama disebabkan oleh larva. Yang A, kelainan pada kulit, capping eruption seperti pada onychostoma atau berupa garis lurus, sifat lebih progresif. Gejalanya itu seperti dermatitis dan urtikaria. Yang B, larva dalam paru, pneumonitis, gejalanya seperti batuk, demam, terus plusnya itu ada sputum, mukopurulen, dan dispenia atau sesak urtikaria. Yang C ada intens seperti ulcus pepticum, malabsorpsi dan pendarahan, gastrointestinal. Yang kedua ada disebabkan oleh cacing dewasa. Yang pertama ada infeksi ringan seperti asimptomatik, mual, muntah, nyeri perut, diare ringan. Yang B ada infeksi berat. Gejala-gejalanya itu lebih jelas seperti diare berat, dehidrasi, dan kolik. Terus ada diagnosa. Diagnosanya itu diambil dari sampel spesimen feses, ditemukan adanya larva Raditiform. Raditiform biarkan feses 3 hari menjadi larva Filariform dan cacing dewasa Filipin. Terapinya itu ada diabedazol, albendazol, simptomat untuk diare, dehidrasi atau gangguan elektrolit. Sekian dan terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.